Bab 1191, Tingkat Sein Menengah, Kanopi Air Terjun. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang, anak kecil, mati saja. Suara keras terdengar dari segala arah di desa yang diselimuti kabut hantu, membuat orang tidak dapat membedakan arah yang sebenarnya, tetapi kekuatan besar yang terkandung dalam kabut hitam itu membuat orang diam-diam berdecak lidah. Jangan terlalu cepat senang, dan ketika dia menyadari serangan ganas pria misterius itu, bahkan Suiwe pun tidak dapat menahan diri untuk tidak waspada. Sebenarnya, Suiwe masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan kuat, dalam analisis terakhir, itu hanyalah kekuatan Dosian Bintang 1 di tahap awal. Saya khawatir dia tidak akan mampu menghadapi Dosian Bintang 2 ini. Jika Xiaoyan gagal, saya khawatir akhir hidupnya akan buruk. Kemana harus pergi? Pergilah ke neraka. Melihat Xiaoyan dan Suiwe tidak bergerak, pria misterius itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, telapak tangannya perlahan bergetar, dan puluhan hantu menyerang Suiwe dari segala arah. Di telapak tangan yang terdiri dari ki hantu, gelombang fluktuasi ki hantu hitam perlahan terbentuk, pukulan yang mengerikan, jika terkena, saya khawatir Suiwe akan terluka parah jika dia tidak mati. Puluhan hantu, yang masing-masing seperti tubuh asli. Meskipun metode seranganku tirani, itu hanya memiliki kekuatan satu pukulan. Jika aku memilih yang salah, aku khawatir. Saat ini, aku hanya bisa menaruh harapanku pada orang ini. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Suiwe memegang tangannya erat-erat, dan aura tirani ditekan dalam sekejap. Jika Xiaoyan berhasil, maka tentu saja semua orang senang. Jika mereka gagal, aku khawatir mereka berdua akan berada dalam bahaya besar. Weng berdengung. Sebuah suara kecil benar-benar terdengar perlahan di alam kabut hantu ini, suaranya seperti belalang yang menggoyangkan sayapnya. Tetap tenang dan jaga jiwamu. Ketika pria misterius itu berkonsentrasi menyerang Suiwe, Xiaoyan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara samar ke pikiran Suiwe. Apa? Suiwe mendengar itu, tepat setelah melindungi alam jiwanya, dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada Xiaoyan mengapa, dan tiba-tiba suara yang sangat keras terdengar perlahan di kabut hantu yang diselimuti oleh ki hantu ini. Menangis dari langit. Saat berikutnya, serangan jiwa Xiaoyan juga meletus dalam sekejap. Weng berdengung. Seperti suara belalang yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayapnya, itu perlahan bergema di ruang ini. Saat berikutnya, riak energi tak terlihat dengan energi yang ganas menyerang pria misterius itu. 10 sosok itu menyerang Suiwe, tetapi kekuatan jiwa tak terlihat Xiaoyan melesat ke sosok di tengah dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Ketika pria misterius itu melihat ini, wajahnya yang ditutupi oleh pakaian hitam menjadi terdistorsi, dan ketakutan memenuhi hatinya. Bum bum bum, hanya dalam satu tarikan napas, serangan jiwa Xiaoyan diam-diam mengenai tubuh asli pria misterius itu. Meskipun pria misterius itu berubah menjadi 10 hantu dengan bantuan pesona, di bawah kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, dia bisa melihat melalui tubuh aslinya dalam sekejap. Selain itu, pria misterius itu berkonsentrasi untuk menghadapi Suiwe. Tentu saja serangan Xiaoyan tidak ditemukan, dan sekarang dia terkena serangan jiwa yang begitu kejam dari Xiaoyan, dan tiba-tiba sebuah teriakan bergema melalui pesona. Pembangkit tenaga fighting immortal bintang 2 benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah Xiaoyan melakukan serangan jiwanya, meskipun orang misterius itu terluka, kekuatan kejut orang misterius itu juga membuat Xiaoyan tidak nyaman, dan seteguk darah tiba-tiba keluar. Jika orang ini juga seorang Dosian Bintang 1 yang kuat, maka serangan jiwanya tadi, saya khawatir dia dapat sepenuhnya musnah dalam sekejap, tetapi orang ini adalah Dosian Bintang 2. Ini, pada saat berikutnya, Xiaoyan baru saja ingin mengatur tubuhnya, ketika aliran air yang jernih dan bening tiba-tiba menempel di tubuhnya, dan bahkan luka yang baru saja diguncang oleh orang misterius itu juga perlahan sembuh. Selebihnya, serahkan padaku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba melihat Suiwe tidak jauh darinya. Pada saat ini, aliran air yang jernih dan bening di sekujur tubuhnya perlahan membungkusnya, bahkan di pupilnya, penuh dengan suasana agung yang tidak takut pada langit dan bumi. Susu, dasar bajingan. Itu hal yang baik bagiku, dan kalian semua harus mati. Pakaian hitam pada pria misterius yang terkena serangan jiwa Xiaoyan hancur seketika, menampakkan warna aslinya, dan dia menjadi lemah dalam sekejap, jelas menderita luka serius. Tubuh jiwa. Melihat ini,
Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jelas dia terlalu akrab dengan keadaan ilusi ini. Biarkan kamu merasakan kekuatan sejati atribut air untuk melawan makhluk abadi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamao, Hi gelombang 8, gelombang M. Tingkat Sein menengah, air terjun tirai langit. Pada saat berikutnya, aliran air di sekitar tubuh Sui Wei mengalir dengan cepat, dan kemudian aliran air yang lebih besar keluar dari tubuhnya, dan kemudian menyerang tubuh jiwa jahat yang telah menunjukkan bentuk aslinya. Sangat kuat, Xiao Yan melihat bahwa aliran air yang keluar dari tubuh Sui Wei benar-benar membentuk tirai air besar dengan ukuran ratusan kaki, seperti jaringan air besar yang tidak dapat ditembus dan lapar, dan tekanan yang terkandung di dalamnya itu membuat Xiao Yan merasa seperti kehabisan napas. Bagaimana mungkin, melihat ini, tubuh jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Jelas, paksaan yang diberikan air terjun dan tirai langit ini padanya seperti kematian. Bum bum bum. Namun, Sui Wei tidak memberi kesempatan pada tubuh jiwa itu untuk ragu-ragu. Dengan gerakan telapak tangan yang tiba-tiba, tirai air yang besar itu langsung melesat ke arahnya. Brak, meskipun kekuatan aliran airnya tidak kuat, tirai air dengan ukuran ratusan meter, ditambah dengan momentum yang sangat besar, kekuatan ini cukup untuk mencabik orang yang kuat. Tubuh jiwa itu tampaknya telah kehilangan kendali dari pakaian hitam itu, dan kekuatannya menurun drastis. Tepat ketika tersentuh oleh tirai air, sebuah suara yang menusuk hati bergema di seluruh desa. Bang bang bang, dengan teriakan tubuh jiwa itu, pesona alam kabut hantu yang dilemparkannya langsung menghilang. Des, tetap hidup. Saat berikutnya, tirai air yang besar itu menelan semua tubuh jiwa dalam sekejap, dan kemudian sebuah suara yang deras terdengar. Ups, dipanggil oleh suara yang tiba-tiba ini gelombang, Sui Wei tiba-tiba kehilangan angin sepoi-sepoi tadi, menyesali. Orang-orang ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu dariku, aku harus membantu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tangannya melompat pelan, dan dia langsung menuju cakar tubuh jiwa itu. Dengan jejak sumber jiwanya ini, Xiao Yan mampu memaksanya untuk mencari tahu informasi yang dibutuhkannya. Jerawat, tubuh jiwa yang ditelan oleh bulan air dan tirai air di udara, tetapi dalam sekejap, suara ledakan terdengar, dan kemudian berubah menjadi langit yang penuh dengan bubuk dan menghilang. Sui Wei, kamu, begitu monyet bumi muncul, dia memutar matanya ke arah Sui Wei. Aku tidak bisa mengendalikannya. Sui Wei juga mengangkat bahu tanpa daya, jelas dia tidak menyangka bahwa kekuatan petarung abadi bintang dua orang ini akan begitu rentan. Namun, Sui Wei jelas tidak tahu bahwa jika bukan karena serangan jiwa Xiao Yan yang menjadi musuh terbesar dari tubuh jiwa semacam ini, aku khawatir keterampilan bertarung tingkat orang suci tingkat menengah, Waterfall Tianmu, tidak akan dapat membunuhnya. Ada petunjuk, Yu Yifeng dan yang lainnya juga datang ke desa. Melihat desa yang berantakan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak apa-apa untuk saat ini. Semua orang yang menyerang desa ini sudah mati. Tapi ada satu hal yang aneh, sepertinya orang-orang ini bukan manusia. Hampir semuanya adalah tubuh jiwa. Sui Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh jiwa. Tapi ketika dia mendengar kalimat ini, kepala desa tua yang selalu pendiam itu mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, dan jejak ketakutan melintas di matanya. Ada apa denganmu? Yu Yifeng bertanya tanpa mengubah ekspresinya, melihat ketakutan yang muncul di hati lelaki tua itu. Tepat setelah Xiao Yan dan Sui Yue pergi, bahkan jika Yu Yifeng mendesaknya tentang sesuatu, lelaki tua itu tidak mengungkapkan apapun, yang membuat Yu Yifeng ragu, tetapi dia tidak segera mengungkapnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamao, Hi gelombang 8, gelombang M. Bagaimana mungkin itu adalah tubuh jiwa? Desa kita yang terlantar jelas tidak melakukan apapun untuk menyakiti dunia, bagaimana mungkin itu ada di sini? Lelaki tua itu tampak sangat tertekan dan berteriak dengan kepala tertutup. Sui Wei, tenangkan dia. Ketika Yu Yifeng melihat ini, dia berkata langsung, jika dia membiarkannya seperti ini, aku khawatir lelaki tua ini akan langsung mati karena dia tidak tahan dengan pukulan itu. Baiklah, Sui Wei mendengar kata-kata itu, dan gelombang air yang lembut perlahan-lahan mengelilingi lelaki tua itu, baru saja dia akan perlahan-lahan menstabilkan suasana hatinya. Pak Tua, ada apa denganmu? Xiao Yan melangkah maju dan bertanya dengan ragu-ragu. Itu mereka, pasti mereka kembali untuk membalas dendam. Diselimuti oleh gelombang air lembut Sui Wei, suasana hatinya langsung stabil,
tetapi ada suara tergesa-gesa yang keluar dari mulutnya. Mereka, ketika lelaki tua itu mengatakan ini, seluruh kelompok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tenangkan aku, Sui Wei juga bingung, dan segera meningkatkan gelombang air di sekitarnya, langsung menghibur lelaki tua itu. Apakah kamu baik-baik saja? Saat Sui Wei meningkatkan kekuatannya, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi tenang. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata, "Oh, mereka semua mati." Melihat bahwa di desa ini, ribuan penduduk desa semuanya jatuh ke tangan lelaki misterius itu, kepala desa tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat melankolis. "Pak Tua, apa yang terjadi?" Yu Yifeng bertanya setelah lelaki tua itu tenang. "Kau juga menuju ke Pulau Es dan Api, kan?" Lelaki tua itu tampaknya melihat pikiran semua orang dan langsung berkata, "Satu hal, tetapi kita tidak sama dengan orang-orang ini." Yu Yifeng mendengar kata-kata itu, dan tidak menyangkalnya, dia berkata langsung, "Pulau Api dan Es." Melihat ini, Xiao Yan diam-diam menuliskan nama itu di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu mengapa, setiap kali dia melafalkan nama ini, kekuatan misterius yang mengelilingi garis-garis klan di dahinya menyebar. Volatilitas saham panas, Pulau Es dan Api, 10 kuil Yama, mereka seharusnya menjadi rival lama. Tetapi Pulau Api dan Es ini cukup berbahaya. Mengapa orang-orang ini pergi? Bahaya Pulau Es dan Api, bahkan jika itu adalah seorang fighting immortal bintang 4, tidak akan ada jalan kembali. Bisik Lord of Soul Eater dengan lembut. Karena kamu akan pergi ke Pulau Ichevire, apakah kamu tahu apa itu Pulau Ichevire? Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengubah kelemahannya dan berkata kepada Yu Yifeng. Petik 2 petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka acuh tak acuh saat itu. Jelas, mereka hanya tahu sedikit informasi tentang Pulau Ichevire. Pulau Ichevire, itu adalah pulau yang sangat istimewa di atas benua timur kita. Lelaki tua itu berbicara perlahan, seolah-olah sedang bercerita. Lokasi Pulau Ichevire sangat misterius. Saya khawatir di seluruh benua timur, hanya ada 3 orang yang mengetahuinya. Dan konon lokasi Pulau Ichevire bukan di daratan, tetapi di kekosongan khusus. Pulau Ichevire dikelilingi oleh api panas dan es sedalam tulang. Jika kamu menemukan tempat dan ingin memasukinya, maka api es niscaya akan menjadi ujian pertama. Pulau Ichevire adalah kombinasi dari gunung berapi yang masih aktif dan gudang es berusia 10.000 tahun. Seluruh Pulau Ichevire secara kasar dibagi menjadi 2 bagian. 10 lantai, dan setiap lantai dipenjara dengan penjahat kejam. Orang-orang jahat itu telah menodai puluhan ribu nyawa di tangan mereka. Itulah sebabnya Pulau Es dan Api juga disebut oleh orang luar sebagai api penyucian karena memenjarakan orang-orang jahat. Orang tua itu berkata seolah-olah dia mengingat beberapa kenangan yang agak buruk. Pulau Es dan Api, penjara 10 tingkat. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya ditutupi dengan garis-garis hitam. Sulit dipercaya bahwa tujuan orang-orang ini adalah Pulau Es dan Api, tetapi Pulau Es dan Api adalah penjara. Mungkinkah orang-orang ini ada di sana untuk menyelamatkan orang-orang? Di Pulau Es dan Api, ada penjaga di setiap lantai. Setelah mengalahkan para penjaga, dimungkinkan untuk berhubungan dengan penjahat yang dipenjara, dan juga dimungkinkan untuk mendapatkan banyak harta emas dan perak, tetapi ada penjaga pulau di Pulau Es dan Api. Itu telah dijaga selama beberapa generasi, jadi hanya sedikit orang yang bisa menyelamatkan para penjahat ini. Dan jiwa-jiwa yang baru saja menyerang desaku, meskipun aku tidak tahu kekuatan spesifik mereka, tetapi mereka cukup bersemangat tentang para tahanan di Pulau Es dan Api, seolah-olah mereka ingin menyelamatkan seseorang. Orang tua itu melanjutkan, menurutku auramu sangat kuat, tetapi jika kau ingin mengandalkan kekuatan ini untuk pergi ke Pulau Ichevire, aku tetap menyarankanmu untuk menyerah, jika tidak, kau tidak akan bisa kembali. Suara orang tua itu sangat serius, jelas untuk Xiao Yan dan kelompoknya, peringatan dari orang tua itu. Ini, kita semua tahu. Kami pergi ke Pulau Ice and Fire karena kami dipercaya oleh orang lain. Mengenai apakah semuanya bisa berhasil atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan. Yu Yifeng berkata sambil tersenyum tipis setelah mendengar ini. Di mana Pulau Ichevire? Setelah beberapa saat, Yu Yifeng angkat bicara. Di mana Pulau Ichevire sekarang? Tanya Sui Wei. Pulau Es dan Api bisa bergerak. Aku khawatir dalam sebulan, pintu keluarnya akan muncul sementara, dan pintu masuk ke penampakan itu mungkin ada di desa Sawu yang tidak jauh dari desa kita yang sepi.
Kata lelaki tua itu. Bos, orang ini, Sui Wei bertanya setelah mendengar kata-kata itu, tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Dia benar, Yu Yifeng mendengar kata-kata itu dan perlahan melihat ke kejauhan. Mereka memang memasuki Pulau Es dan Api secara kebetulan gelombang hanya berurusan dengan para penjaga lantai 10 membuat mereka hampir musnah, dan kristal darah naga tanah juga ada di sana, diperoleh di sana. Setelah mengalahkan penjaga lantai 10, mendapatkan kristal darah naga dan beberapa harta, mereka menuju ke lantai 9, tetapi di mana mereka berada, mereka telah menderita kerugian besar, yang cukup jika bukan karena kemampuan jadi legasi untuk menekan bagian bawah kotak. Aku khawatir mereka semua akan mati di mana. Mereka tidak tahu penampilan spesifik dari penjaga. Lantai 9. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa penjaga lantai ke-9 adalah makhluk yang pandai menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang. Inilah sebabnya mereka mengeluarkan kristal darah naga. Pergi ke pelelangan untuk mencari tahu mengapa sang alkemis pergi. Dan alasan untuk semua ini adalah karena itu dimulai dengan sebuah komisi. Pasukan mata elang awalnya dimaksudkan untuk melayani keluarga giok mereka, dan itu cukup terkenal di Dongzu, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, itu diperhatikan oleh seorang pria besar, dan dengan demikian sebuah komisi ditempatkan. Komisi ini membawa fluktuasi energi dari para penguasa tertinggi dunia hantu. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, apalagi tim mereka, saya khawatir kekuatan di belakang mereka juga akan langsung musnah. Inilah sebabnya mereka begitu cemas. Dan tugas yang dipercayakan ini adalah untuk menyelamatkan sosok tertentu yang dipenjara di Pulau Es dan Api. Hanya saja meskipun mereka tahu siapa yang akan mereka selamatkan, mereka tidak tahu banyak tentang Pulau Es dan Api. Jadi mereka tidak dapat memastikan di lantai mana orang itu berada, jadi mereka hanya dapat menjelajahinya lapis demi lapis. Inilah sebabnya mereka menemukan Xiao Yan. Menurut dugaan mereka, orang ini paling banyak berada di lantai 9 atau 8. Kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Yu Yifeng berkata perlahan setelah beberapa saat, suaranya dipenuhi dengan momentum yang agung. Begitu kata-kata itu jatuh, ki pertempuran yang menyilaukan dan ganas muncul, yang langsung menyapu semua orang misterius di sini dalam sekejap. Dengan sejumput telapak tangan, mereka langsung berubah menjadi debu. Ya, ketika semua orang melihat ini, orang-orang misterius dalam tim tidak terlalu bersimpati. Bagaimanapun, mereka pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, jadi mereka perlahan bersiap untuk pergi ke desa berikutnya. Pulau Es dan Api ada di kehampaan misterius. Sesekali, sebuah pintu masuk akan muncul secara acak di Dongsu. Jika mereka tidak menemukannya, saya khawatir mereka harus menunggu lebih lama, jadi mereka harus bergegas dan tiba di pintu masuk terlebih dahulu untuk menunggu. Ayo pergi. Melihat ekspresi sedih pada lelaki tua itu, semua orang tidak berhenti, dan langsung pergi ke desa berikutnya. Kali ini, mereka tidak memanggil binatang terbang, tetapi memilih cara termudah untuk berjalan. Bagaimanapun, desa terpencil ini desa itu sudah dibantai, dan desa berikutnya jelas tidak bagus. Tetapi untuk pergi ke sana, demi keselamatan, berjalan kaki adalah yang paling aman. Tunggu sebentar, semuanya, desa Sau mungkin telah dibantai oleh gangster, dan kalian membutuhkan sesuatu untuk memasuki Pulau Ichevire, seperti yang diketahui lelaki tua itu bahwa dia dapat membawa kalian ke sana. Orang tua itu tahu bahwa kekuatannya lemah, tetapi aku masih ingin mendesak kalian untuk membasmi para penjahat itu, untuk menghibur arwah orang mati di desa kita. Tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya hendak pergi, lelaki tua itu berkata dengan sedih. Sui Wei, kamu, Xiao Ye dan Nona Liu Qing ditambah Xiao Yan, kalian berempat pergi ke desa Sau untuk bertanya. Kami dan lelaki tua itu akan pergi mengambil barang itu kembali, jika tidak, akan sangat sulit untuk memasuki Pulau Ichevire tampaknya. Setelah beberapa saat, Yu Yifeng memutuskan. Dia membutuhkan sesuatu untuk memasuki pintu masuk Pulau Ice and Fire. Dia tahu ini, dan sekarang waktunya ketat, jadi dia hanya bisa menggunakan ini. Kalau begitu, pisahkan diri di sini. Jika kalian bertemu musuh yang tak terkalahkan, mundurlah terlebih dahulu. Kalian dipimpin oleh adik kecil Xiao Yan. Yu Yifeng menjelaskan, lalu dia tersenyum perlahan pada Xiao Yan, dan membawa keduanya untuk mengikuti lelaki tua. Itu, kekuatan jadi legasi Tristar Fighting Immortal secara alami mampu mendeteksi beberapa hal yang tersembunyi. Xiao Yan ini sama sekali tidak sesederhana yang terlihat. Jika memang begitu, ayo pergi. Melihat Yu Yifeng pergi,
Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya dan langsung berkata. Menyerang orang-orang misterius di desa terpencil tidak diragukan lagi mirip dengan kekuatan istana jiwa di benua Doki, jadi Xiao Yan masih sedikit takut dengan dunia hantu ini. Bagaimanapun, kekuatan istana jiwa, bahkan Xiao Yan pun memikirkannya sekarang. Sedikit acuh tak acuh. Untungnya, Xiao Yan baru saja menangkap jejak kekuatan jiwa pemimpin itu, jadi dia juga bisa menanyainya saat dia dalam perjalanan. Mari kita pergi ke desa Sau terlebih dahulu dan melihat perjalanannya. Kita seharusnya bisa mencapai pinggiran dalam 2 hari, lalu menunggu dan melihat apa yang terjadi. Sui Wei di samping mengeluarkan peta dan berkata sambil melirik. Paman kedua benar-benar, mengapa membiarkan seorang anak laki-laki berbulu membawa kita? Bukankah ini meminta kita untuk mati? Yu Xiaoye, yang berada di sampingnya, berkata dengan ekspresi muram. Awalnya, Yu Xiaoye adalah seorang wanita muda tertua yang pemarah. Sebelum menambahkan Xiao Yan, dia kasar pada dirinya sendiri dan pasti akan kehilangan kesabarannya. Tetapi setelah diperingatkan oleh Yu Yifeng secara diam-diam 3 kali, dia hanya bisa dengan hati-hati menyimpan amarahnya di dalam hatinya. Kalau tidak, jika Qi Xiao Yan kabur, warisan batu giok itu mungkin akan membuat Xiao Ye tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Ayo pergi. Xiao Yan tentu saja tidak ingin memperhatikan gadis ini, tertawa, dan memimpin jalan. Mengikuti langkah Xiao Yan, seorang pria dan 2 wanita mengikuti dengan perlahan. Di bawah kepemimpinan kekuatan jiwa Xiao Yan yang sangat besar, mereka berempat menghindari wilayah banyak binatang buas jiwa, dan perjalanannya mudah, yang pasti melemahkan kemarahan Yu Xiaoye terhadap Xiao Yan. Seharusnya masih ada jarak yang harus ditempuh. Mari kita lihat selanjutnya, di mana orang ini suci. Dan Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang sangat besar, menemukan bahwa tidak ada musuh dalam radius ini, dan dia juga melakukan 2 hal dengan satu hati, bersiap untuk menangkap orang yang baru saja dia tangkap. Jejak kekuatan jiwa untuk dijelajahi. Hati-hati, jika orang ini benar-benar anggota kerajaan hantu, maka dia mungkin memiliki beberapa rahasia tentang dirinya. Bagaimanapun, kerajaan hantu cukup misterius, dan bahkan yang tertinggi di antara kita di 3 domain tidak dapat menembusnya. Pikiran Xiao Yan bergerak. Pada saat itu, suara pemakan jiwa keluar. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan dengan hati-hati melepaskan jejak kekuatan jiwa pria misterius itu ke lautan dendamnya, dan segera memobilisasi kekuatan jiwa yang besar untuk bersiap menjelajah. Lakukan. Xiao Yan masih berjalan dengan tenang, tetapi saat ini, kekuatan jiwa yang mempesona di tubuhnya digantung melawan kekuatan jiwa yang baru saja ditangkapnya, dan ingatan mengalir ke Xiao seperti lautan. Dalam benak yang meradang, orang ini tampaknya memiliki fluktuasi kekuatan jiwa yang hebat. Apakah itu ilusi? Mata indah Liu Qing bergerak, jelas merasakan sesuatu, tetapi tidak ada yang salah dengan Yu Xiaoye dan Sui Wei. Mendeteksi ingatan adalah metode yang agak berbahaya. Jika kekuatan jiwa Xiao Yan lebih lemah dari kekuatan jiwa orang misterius itu, dia mungkin akan diambil olehnya dalam sekejap, tetapi sebaliknya, kekuatan jiwa Xiao Yan lebih kuat darinya. Tiba-tiba, banyak informasi dapat diperoleh dari jejak kekuatan jiwa itu. Bagaimana mungkin? Dan Xiao Yan baru saja memeriksa jejak kekuatan jiwa itu, tatapannya sedikit kosong, dan senyum masam muncul di sudut mulutnya. Ada apa? Meskipun Soul Eater tinggal di tubuh Xiao Yan, dia tidak tahu apa yang telah ditemukan Xiao Yan dari kekuatan jiwa orang misterius itu. Melihat penampilan Xiao Yan, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kekuatan orang ini sekitar tahap awal Dosian Bintang 2, dan dia memiliki posisi yang bagus di kerajaan hantu, tetapi dia tampaknya tidak memiliki kontak dengan level tinggi mereka. Mata Xiao Yan berkilat dengan sedikit rasa kasihan. Petik 2. Ya, gelombang orang-orang di kerajaan hantu sangat berhati-hati, dan mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Orang-orang yang levelnya terlalu rendah seharusnya tidak tahu apa-apa. Penguasa Soul Eater juga menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Tapi aku baru saja memeriksa ingatan orang ini. Selain mengatakan bahwa seorang pria kuat di kerajaan hantu mereka dipenjara di Pulau Api Es, tampaknya beberapa ingatan yang terputus-putus menceritakan satu hal. Xiao Yan berkata dengan ragu-ragu. Ada apa? Soul Eater bertanya dengan nada sedikit ragu. Cahaya, iblis. Petik 2. Hidup, sinar cahaya terakhir. Xiao Yan mengandalkan ingatannya untuk memeriksa kembali ingatan penyelidikannya tanpa jejak.
Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Apa? Saat suara Xiaoyan baru saja jatuh, ekspresi Soul Eater Lord menjadi sangat gugup. Bahkan di Naring, Soul Eater Talisman dan Blood River Bell memancarkan energi hantu yang mengerikan, membungkus Soul Eater Lord dengan erat. Senior, kamu. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan melihat arus utama Soul Eater mengungkapkan situasi seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Itu bukan hal-hal yang harus kamu ketahui. Tapi selanjutnya, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Hal-hal itu, ketika kekuatanmu mencapai levelmu sendiri, entah itu aku, Raja Naga Emas, atau bahkan rahasia klan Xiaomu, akan memberitahumu semua rahasianya. Suara Soul Eater penuh dengan kesedihan, dan kata-katanya tulus dan tulus. Dia berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan dan kelompoknya perlahan berjalan menuju desa Shao, dan Yu Yifeng juga membawa anggota tim lainnya dan langsung pergi ke tempat obat-obatan yang masuk ke Pulau Ichevire ditanam. Pada saat ini, desa Shao. Desa Shao, ini adalah desa yang tinggal di tepi laut. Seluruh desa memiliki sekitar 2.000 orang. Skalanya tidak kecil. Ada berbagai rumah kayu dan pasir di sepanjang jalan. Selain itu, dengan serbuan angin laut, kabut akan bertiup dari waktu ke waktu di sini, menyebabkan penglihatan kabur, oleh karena itu namanya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Pada saat ini, di hampir seluruh desa, orang-orang kuat berdiri di atas altar berukuran sekitar 100 meter, menghadapi 3 sosok dengan musuh yang sama. Aku melihat 3 sosok itu, mengenakan jubah hitam gelap, menutupi seluruh tubuh dengan erat, dan jejak aura yang sangat jahat terus-menerus meresap dari tubuh mereka, tetapi di balik jubah hitam itu, ada duri. Sebuah huruf merah besar, dosa, huruf-huruf merah yang mempesona itu tampaknya mengungkapkan beberapa kekuatan jahat, yang membuat orang-orang berlama-lama dalam ketakutan. Mengenakan jubah hitam, di balik punggungnya ada sosok yang sangat mempesona yang dipicu oleh kata dosa berwarna merah. Kepala desa tua, bisakah kau memikirkannya? Di antara ketiga sosok itu, sosok yang berdiri di tengah berbicara perlahan, dan ada rasa main-main dalam suaranya, yang membuat semua orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Kalian mengacaukan pasukan, jangan mencoba untuk melahap desa kami. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan menyetujui tuntutan kalian yang tidak masuk akal. Seorang pria kekar dengan pedang besar di tangannya melangkah maju dan berkata, matanya dipenuhi dengan aura keberanian. Ada banyak omong kosong. Saat berikutnya, suara lelaki kekar itu baru saja jatuh, dan sosok di ujung kanan dari ketiga sosok itu tiba-tiba melesat secepat hantu, dan mendatanginya dengan aura gelap dan jahat. Tiba-tiba lelaki kekar itu jatuh ke dalam genangan darah. Bos, mengapa Anda berbicara omong kosong begitu banyak dengan mereka? Jika Anda tidak setuju, bunuh mereka semua. Sosok di ujung kanan dengan santai melenyapkan lelaki kekar itu, dan kemudian berkata dengan tidak sabar. Jangan pergi terlalu jauh. Melihat anggota klannya terbunuh di bawah matanya sendiri, kelopak mata kepala desa tua itu bergetar hebat, seolah-olah dia siap untuk melawan ketiga orang ini kapan saja. Kepala desa, sama sekali tidak ada orang di desa Shao yang rakus akan hidup dan takut mati. Selama Anda mengatakan sepatah kata, kami akan membunuh mereka tanpa henti. Beberapa anggota klan juga saling memandang dan berkata kepada ketiga sosok itu. Kepala desa tua, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu membuat kesalahan dalam keputusan seperti ini, aku khawatir kamu tidak sendirian. Pria di tengah itu tampaknya tidak terburu-buru, dan tersenyum lebar. Aku berjanji padamu. Tapi aku hanya bisa membantumu menipu tim Hawkeye. Mengenai apakah kau bisa menangkap mereka, itu bukan urusan kami. Kepala desa tua itu berkata dengan enggan, betapapun marahnya dia tidak akan berani menghadapi orang-orang ini di depannya, karena mereka terlalu kuat, dan ada ribuan nyawa di belakang mereka. Hei, kepala desa tua, seharusnya kau melakukan ini sejak lama, maka tidak akan seperti ini. Sosok yang baru saja menghabisi lelaki kekar itu tersenyum perlahan, suaranya penuh dengan niat jahat. Ketika mereka tiba, aku akan membawa mereka ke dalam perangkap yang kau buat. Kepala desa tua itu berkata dengan kejam. Kalau begitu kami tidak akan repot-repot. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, sosok mereka melintas, dan kemudian aura jahat seperti ngengat meninggalkan Dou Chuo di tempatnya. Kepala desa,
Aura di tubuh mereka terlalu jahat, saya khawatir itu ada hubungannya dengan klan jahat luar angkasa, kami tidak dapat membantu. Beberapa tokoh tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, jelas sebagai anggota dunia 1000 besar, bagaimana mereka bisa bersama kejahatan luar angkasa. Kolusi klan, lalu mengapa tidak? Kami telah melaporkan masalah ini sejak lama, tetapi negara adikuasa di atas Dongsu masih belum pernah terdengar. Saya khawatir orang-orang ini telah menembus negara adikuasa Dongsu. Dan apa lagi yang bisa kita lakukan selain menjanjikannya kepada mereka? Apakah kamu bertarung dengan mereka? Bertaruh pada kehidupan seluruh desa. Kepala desa tua itu tampak emosional dan meraung dengan suara rendah. Hei, banyak pria di altar mendengar kata-kata itu dan menghela nafas sedikit. Mereka semua tahu bahwa meskipun kepala desa melakukan ini dengan mempertaruhkan masalah besar, itu juga demi kehidupan penduduk desa mereka. Tuan, apakah orang-orang ini dapat dipercaya? Dan ketiga sosok yang baru saja menghilang itu disembunyikan di tempat tersembunyi di luar desa Sau. Tidak masalah. Orang-orang dari kerajaan hantu berpura-pura menjadi pemimpin tingkat tinggi Yin Huntian dan menyewa tim mata elang untuk pergi ke Pulau Api Es untuk menyelamatkan orang-orang kuat di klan mereka, dan kami mendapat kabar bahwa daun mayat hidup ini ada di tangan sekelompok orang ini, tetapi kami tidak tahu siapa itu. Tetapi demi kedatangan dan balas dendam rajaku, kita harus melakukan yang terbaik untuk mencegah kebangkitan api suci. Bagaimanapun, penindasan api suci terhadap raja terlalu kuat. Dan setelah penelitian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kita telah menemukan cara untuk menahan api suci. Selama kita mendapatkan daun mayat hidup, dengan hubungan antara daun mayat hidup dan api mayat hidup, kita dapat mencegah api suci ini muncul di perang dunia berikutnya. Petik 2. Ketika perang antara surga dan bumi datang, dunia yang hebat ini akan kehilangan kendali api suci pada ras jahat asing kita. Aku melihat bagaimana mereka melawan tekanan pasukan kita. Setelah ketiga sosok itu selesai berbicara, mereka tiba-tiba mengeluarkan senyum muram yang tidak terlihat seperti manusia. Saat sosok dari tiga kekuatan, dosa, perlahan-lahan melepaskan senyum jahat, pada saat ini, ada lorong rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang membentang ke segala arah. Orang dari Lord Sol Gelombang Sin tampaknya juga ada di sini. Di lorong gelap, sebuah suara terdengar santai. Apa yang mereka lakukan di sini? Ketika sosok yang disebut Sol Venerable mendengar kata-kata itu, dia terkejut. Sebagai jiwa dari kerajaan hantu, dia secara alami mengetahui kekuatan dosa. Dosa adalah kekuatan misterius yang terdiri dari manusia. Tidak ada yang tahu kekuatan keseluruhannya, tetapi satu-satunya kepastian adalah bahwa kekuatan ini tidak kecil. Mereka menolak manusia dan bersedia melayani ras jahat di luar alam. Mereka adalah ngengat yang dibenci semua orang di dunia. Orang-orang ini menghususkan diri dalam hal-hal buruk untuk kita. Awasi tim Hawkeye. Begitu mereka mengalami kecelakaan, mereka harus melaporkannya tepat waktu. Tim Hawkeye sangat kuat. Kami menyewa mereka untuk membiarkan mereka memimpin. Hanya dengan begitu kami dapat menyelamatkan orang itu dari Pulau Ichevire. Kata Sol Venerable yang misterius itu perlahan. Setelah berbicara, lorong bawah tanah telah kembali tenang, tetapi itu juga saatnya badai. Seharusnya desa Sau di depan. 2 hari berlalu dengan cepat, dan kemudian Xiao Yan dan keempatnya tiba di desa Sau yang tidak jauh dari sana. Mendengar suara laut menghantam bebatuan, kedua wanita itu sangat gembira, berkata, "Aneh, bagaimana bisa ada aura yang agak jahat di desa Sau ini? Suku jahat dari luar wilayah." Meskipun masih beberapa ratus meter jauhnya, Xiao Yan, mengandalkan kekuatan jiwanya yang besar, mencium jejak orang-orang yang menakutkan. Napas yang menjijikkan. Seng Yan adalah musuh terbesar klan jahat di luar wilayah, jadi Xiao Yan secara alami merasakan napas yang sulit diperhatikan semua orang. Desa ini seharusnya tidak mudah. Saat Xiao Yan mencium aura ras jahat di luar wilayah dengan kekuatan Seng Yan, seluruh orang menjadi waspada. Xiao Yan tahu bahwa Seng Yan telah menjadi musuh bebuyutan suku-suku jahat sejak zaman kuno, dan dia memiliki sebanyak 3 api suci di tubuhnya. Jika suku-suku jahat mengetahuinya, mereka pasti akan menghancurkan diri mereka sendiri dengan segala cara. Semua hal dilahirkan, dan mereka memiliki pengekangan bersama mereka sendiri. Jadi Xiao Yan selalu merasa bahwa tampaknya ada cara untuk menahan kekuatan Seng Yan dari klan jahat ekstrateritorial ini. Dengan tambahan Gorevian yang mereka temui sebelumnya, seluruh ras itu benar-benar dibasmi oleh Xiao Yan di Suantian Santian,
tetapi peringkat Gorevian di antara ras jahat ekstrateritorial tampaknya berada di urutan paling bawah. Di benua timur, jika bertemu dengan klan jahat asing, kekuatan mereka pasti jauh lebih kuat daripada klan iblis darah, itulah sebabnya Xiao Yan sangat berhati-hati. Adik kecil, apakah kamu baik-baik saja? Semua orang datang ke beberapa ratus meter jauhnya dari desa Sau. Tiba-tiba sosok Xiao Yan berhenti, dan 3 orang lainnya juga berhenti. Sui Wei memimpin dan berkata kepada Xiao Yan, "Baiklah, namun, tampaknya ada beberapa kerusuhan di desa ini, semua orang berhati-hatilah." Mengikuti kata-kata Sui Wei, Xiao Yan berkata dengan cukup bebas. Orang ini, begitu Xiao Yan selesai berbicara, mata indah Liu Qing bergerak sedikit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan. Tepat setelah tiba di depan desa, Liu Qing segera menggunakan harta karun di tubuhnya untuk menemukan beberapa aura tersembunyi di desa, tetapi Xiao Yan ini dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa dalam sekejap, yang harus dikatakan bahwa kekuatan jiwanya terlalu kuat. Ayo pergi, desa Sau dan tim Hawkeye kita adalah teman lama. Ayo pergi dan tanyakan tentang itu terlebih dahulu. Sui Wei tidak tampak khawatir, dan langsung melangkah masuk. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengikuti dengan saksama. Kepala desa tua, Sui Wei baru saja masuk ke wilayah desa Sau, dan tiba-tiba berteriak padanya. Ketika Sui Wei memanggil seperti ini, suaranya sangat pelan, seolah-olah tidak ada seorang pun di desa itu. "Teman-temanku, apakah kalian di sini?" Begitu suara Sui Wei jatuh, di satu-satunya rumah kayu yang indah di desa Sau, seorang pria parubaya menemani seorang pria tua dan berjalan perlahan keluar. Hah, seberapa tajam kekuatan jiwa Xiao Yan. Ketika kepala desa tua itu baru saja keluar dari rumah kayu, alisnya jelas berkerut, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, tetapi setelah dia meninggalkan rumah kayu itu, dia tertawa. Xiao Yan tidak bisa tidak berspekulasi tentang ras jahat itu. "Menarik sekali, aku ingin melihat obat apa yang kau jual di labu itu," kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis di dalam hatinya, jadi dia tetap diam dan mengikuti di belakang Sui Wei. "Sui Wei, kau di sini. Waktu kunjunganmu kali ini tepat. Dalam beberapa hari, pintu masuk akan dibuka." Kepala desa tua itu tersenyum langsung, lalu dengan cepat menyapa Sui Wei. "Benar sekali." Sui Wei tertawa saat mendengar kata-kata itu. "Kepala desa tua, ini adalah beberapa makanan khas daerah." Saat berikutnya, Jade Xiaoye melangkah maju dengan lembut, dan beberapa cincin kelahiran Yesus berkelebat keluar. "Aku sudah mengucapkan terima kasih kepada semua orang di tim Hawkeye. Semuanya, silakan minum teh dulu." Ketika kepala desa tua itu melihat ini, ada sedikit keraguan di matanya. Desa Sau mereka terpencil, dan produk yang dihasilkan di desa Guang-Guang tidak dapat memenuhi pengeluaran sehari-hari mereka. Sejak mereka mengenal tim Eagle Eye akan membawakan mereka banyak perbekalan setiap kali mereka lewat. Sebagai balasannya, para anggota klan desa Sau akan memberikan informasi yang cukup dan jalan masuk ke Pulau Ichevire kepada pasukan Hawkeye. "Kepala desa tua, kapten kami telah pergi untuk mengambil barang-barang yang masuk ke Pulau Ice and Fire. Kami sedang terburu-buru, mari kita pergi dan melihat pintu masuknya terlebih dahulu." Sui Wei juga membuka jendela atap dan berkata dengan fasih, "Baiklah, semuanya, silakan ikut denganku." Kepala desa tua itu langsung memimpin ketika mendengar kata-kata itu. Terlalu sepi, hanya ada 2 orang di desa ini. Orang-orang ini, ada yang tidak beres. "Hati-hati sebentar," Xiao Yan berkata kepada 3 orang lainnya menggunakan kekuatan jiwanya, dan kemudian kepala desa tua itu menuntun Xiao Yan dan keempatnya perlahan-lahan melewati bangunan di tepi laut, dan kemudian tiba di sebuah lingkaran dengan ukuran 100 meter, altar. Lokasi Pulau Ice and Fire adalah yang akan muncul di tengah altar, dan tidak akan ada kesalahan setiap saat. Kepala desa tua itu menunjuk ke sebuah lubang cekung di tengah altar. "Ayo masuk dan lihat." Sui Wei mendengar kata-kata itu tanpa ragu-ragu, dan langsung pergi bersama semua orang, tetapi dia tidak menyadari bahwa begitu kata-kata itu jatuh, mata kepala desa tua itu sangat salah, dan dia tidak mengikuti mereka masuk. Di altar, tetapi di tepi altar, untuk mencegah kepala desa tua itu menemukan sesuatu tentangnya, Xiao Yan juga mengikutinya, tetapi saat ini kekuatan jiwa dan semangat juang Xiao Yan yang besar selalu siap, dan jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengambil tindakan. "Apa ini?" Sui Wei baru saja sampai di tengah altar, dan dia melihat ke bawah kecekungan,
tetapi melihat hantu hitam yang agak mengerikan. Hanya dengan melihatnya seperti ini, Sui Wei merasa seperti musuh yang tangguh, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Tidak, cepatlah, Susu. Sebelum suara Sui Wei terdengar, bayangan gelap di bawah kehampaan itu melesat keluar dalam sekejap, dan gas hitam aneh yang sangat gelap tiba-tiba menyebar. Satu napas menghabiskan seluruh waktu. Altar itu dikelilingi oleh kematian. Dan dengan meluasnya ki hitam aneh ini, semua orang merasa bahwa ki pertempuran mereka menjadi lemah dalam sekejap. Kepala desa tua, kau. Sedikit ketidakpercayaan muncul di wajah Sui Wei ketika dia melihat pemandangan ini. Kami telah melakukan sesuatu untukmu, dan kami tidak akan peduli dengan urusan kami. Setelah kepala desa tua itu selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang langsung di sini. Pada saat ini, desa Sau ini dapat dianggap benar-benar kosong, dan aku khawatir klannya telah diusir secara diam-diam oleh kepala desa tua itu. Susu, gulu-gulu, napas dan suara hitam yang sangat jahat terus muncul dari altar ini, gelombang bajingan ini. Sui Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Namun, setelah dimarahi dan dimarahi, tangannya tetap tidak berhenti. Sui Wei tahu bahwa dari mereka berempat, hanya kekuatannya sendiri yang mencapai Dosian bintang 2. Jika dia gagal, aku khawatir 3 lainnya akan gagal. Susu, rasakan pelukan kematian. Namun, hantu besar itu diselimuti udara hitam altar, mengeluarkan suara yang berbahaya. Saat suara bayangan itu jatuh, 3 lainnya tiba-tiba mengeluarkan suara yang agak aneh. Ini adalah alam sumber terlarang, dan merasakan bahwa bayangan itu tidak melenyapkan niat mereka, tetapi kekuatan mereka, dalam pesona yang diciptakan oleh bayangan hitam, turun 1 peringkat penuh dalam sekejap. Sui Wei awalnya berada di tahap awal Dosian bintang 2, tetapi saat ini hanya di tahap awal Dosian bintang 1. Adapun kedua gadis itu, Yu Xiaoye dan Liu Qing, kekuatan Dosian bintang 1 yang asli sebenarnya ditekan ke tingkat Dodi. Sabu-sabu, tidak apa-apa. Namun, sosok Xiaoyan tidak dipenjara oleh benda ini saat ini. Jelas, pertahanan ganda dari energi dendam dan kekuatan jiwa yang baru saja dibuatnya berpengaruh, dan ekspresinya penuh dengan kebanggaan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Aku adalah Kaisar Yan, yang bertanggung jawab atas penguasa 10.000 api, bagaimana aku bisa melihat klan jahat dari luar wilayah? Semangat juang yang agung meresap dari lubuk hati Xiaoyan.